Mau games interaktif seperti ini? Simak terus ya video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di kelas matematika bersama Ibu Divya. Kali ini beda dari video-video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini tidak akan membahas mengenai materi SMP ya, materi matematika SMP. Namun pada video kali ini Ibu akan share kepada para rekan-rekan pengajar, kepada rekan-rekan pendidik bahwa ada salah satu website yang bisa membuat PJJ kita menjadi lebih menarik. Nah, websitenya apa? Nah, namanya itu adalah wordwall.net. Oke, nah bagaimana cara membuat PJJ itu menjadi lebih menarik? Nah, simak terus video berikut ini. Nah, apa sih itu wordwall.net? Jadi ini tuh sebuah platform seperti Quizizz ya, bisa kita gunakan sebagai games interaktif saat pembelajaran ya. Dan yang kelebihannya yang ada di wordwall.net ini adalah games-gamesnya itu sangat bervariatif ya. Nah, bagaimana cara membuat gamesnya? Nah, sebenarnya cukup mudah. Yang pertama itu rekan-rekan bisa memilih template games apa yang akan dimainkan. Yang kedua, menuliskan pertanyaan-pertanyaan pada games tersebut. Dan yang ketiga, dikirimkan kepada siswa yang akan diberikan games tersebut. Dan hasil rekapannya bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian print ya. Nah, selanjutnya ada apa aja sih gamesnya itu? Nah, banyak sekali ya template yang bisa kita gunakan. Pertama itu ada match up, quiz, random wheel, missing word, group sort, find the match, dan masih banyak lagi ya. Tuh, masih banyak lagi. Nah, langsung saja bagaimana cara membuat gamesnya? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah login. Kita klik login. Nah, supaya lebih mudah karena di handphone Bapak Ibu itu sudah terkoneksi dengan akun Google, maka Bapak Ibu bisa memilih sign in with Google. Nah, bisa dipilih akun apa yang akan digunakan. Nah, setelah masuk melalui akun Google, nanti akan ditampilkan seperti pada layar berikut. Nah, bagaimana cara membuat games interaktifnya? Hal yang pertama adalah Bapak Ibu bisa memilih create activity ya. Nah, misalkan di sini saya mau membuat sebuah game Maze Guess. Nah, di sini langsung masuk ke enter content atau soal-soal apa saja yang akan Bapak Ibu tulis pada games ini ya, akan Bapak Ibu buat pada games ini. Misalkan judulnya adalah aljabar. Nah, seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan instruksinya. Nah, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, gitu. Lalu langsung saja diketikkan pertanyaannya mau apa, dan bisa juga ditambahkan gambar ya. Nih, bisa juga sambil searching misalkan bola. Nah, tuh, maka akan muncul bola. Kalau diupload pilih yang ini ya. Nah, dari situ ya. Nah, karena ini tidak akan menggunakan gambar, maka langsung saja manakah yang termasuk variabel. Misal dari persamaan 2x dikurang 3 sama dengan 4, misalkan seperti itu. Nah, kita isi 2
X negatif 3, 4. Nah, setelah ibu isikan option-optionnya, lalu ingin memilih option mana yang tepat, maka kita klik tanda silang ini sesuai dengan yang tepatnya. Di sini karena yang disebut dengan variabel, berarti kita klik yang B gitu ya. Nah, karena sudah ada jawabannya, kita mau menambah lagi nih soalnya. Maka dari itu kita tambahkan add question. Nah, seperti itu kita tuliskan lagi soal apa yang akan kita gunakan ya. Misalkan di sini manakah yang disebut dengan koefisien dari persamaan 5Y sama dengan 10. Nah, misalkan seperti ini, ada 5Y 10. Lalu ingin memilih yang benarnya yang mana, maka kita pilih optionnya yang benar yang mana. Dan seterusnya ya, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan sampai 100 ya, tuh minimal 1 pertanyaan dan maksimal 100. Nah, seperti itu. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, kita coba buat 2 saja dulu ya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu bisa klik done. Lalu di sini Bapak Ibu bisa, kalau misalkan dirasa sudah cukup, bisa langsung share ya. Tapi kalau misalkan ternyata masih ingin ada yang diedit, bisa edit konten. Nah, di sini ada optionnya. Ada misalkan mau siswa itu hanya mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Berarti kita pakai waktu ya, countdown misalkan 10 menit atau misalkan 5 menit. Nah, misalkan di sini hanya 5 menit. Lalu apakah ingin di shuffle question order atau misalkan ingin diacak questionnya, boleh kita klik yang ini ya. Atau terus di akhirnya kita ingin ngasih tahu jawabannya yang benar yang mana, kita klik yang ini ya. Nah, setelah itu kita apply to this activity. Nah, atau selanjutnya kita pengen lihat dulu nih kayak gimana. Nah, kita bisa klik dulu seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya mengirimkan link ini, games interaktif ini kepada para siswa atau menugaskan kuis ini kepada para siswa? Bapak Ibu bisa klik set assignment, lalu pilih. Nah, nanti di awal link itu siswa harus mengisikan nama. Misalkan deadline-nya itu kita coba tidak ada dulu ya, tapi Bapak Ibu bisa menuliskan deadline-nya kapan. Dan di akhir gamesnya kita ingin memunculkan jawaban yang benar beserta dengan rankingnya atau leaderboardnya ya. Nah, kita pilih start. Nah, setelah semuanya selesai, Bapak Ibu tinggal mengkopikan atau menyalin link ini dan bagikan kepada para siswa. Nah, bagaimana tampilannya link ini pada para siswa? Nah, link tersebut ketika dikopikan kepada para siswa akan langsung muncul seperti ini. Nah, pertama para siswa mengisi namanya misalkan. Nah, lalu start. Nah, maka langsung mulai ke gamesnya. Nah, seperti ini. Lalu kita isi misalkan. Kita selesaikan ya. Nah, hatinya di situ ada 3 ya. Kesempatannya ada 3. Kita coba selesaikan. Nah, ini udah selesai. Maka para siswa setelah selesai bisa melihat leaderboard. Nah,
bisa juga melihat jawaban mereka yang benar, atau bisa juga memulai kembali gitu ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, kembali lagi ke link sebagai pembuat games. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah bisa di-download atau bisa kita print? Nah, Bapak Ibu, karena tadi siswa telah mengisi games tersebut atau memainkan games tersebut, Bapak Ibu bisa klik garis 3 ini, lalu pilih My Result. Nah, tadi nih coba bisa dilihat ada satu orang yang memainkan games ini. Bapak Ibu bisa klik. Nah, dilihat juga di sini yang paling cepatnya berapa, rata-rata skornya berapa ya. Lalu juga ada leaderboardnya ya, dan ada juga pertanyaannya. Lalu bagaimana caranya supaya ini kita bisa print gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih export to file. Nah, bisa dipilih mau CSV atau Excel, bebas ya. Bapak Ibu download dan bisa juga dimasukkan langsung ke catatan nilai, atau misalkan mau langsung di print juga boleh. Nah, begitu saja tutorial dari kelas matematika. Semoga bisa menginspirasi banyak rekan-rekan pengajar supaya menerapkan PJJ lebih variatif lagi, lebih interaktif lagi ya, supaya semangat siswa tidak pernah pudar untuk terus tetap belajar. Kalau gitu, cukup sekian pada video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.